Saya ucapkan rasa terima kasih dan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing kami di mata kuliah Filsafat Hukum, yaitu Bapak Dosen Muhammad Alfi Pratama, S.Phil, M.Phil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabila Aulia dengan NPM 19048. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dari angkatan 19. Saya di sini akan menjelaskan mengenai filsafat dan filsafat hukum, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah resume atau tugas dari adanya filsafat hukum. Nah, sebelum lanjut mengenai penjelasan filsafat dan filsafat hukum, saya juga akan memberitahukan bahwasannya ini adalah resume atau penjelasan kembali dari adanya jurnal yang berjudul Pengantar Sederhana Filsafat Hukum oleh Giovanni Miltri Saragus. Nah, teman-teman, oke, sebelum lanjut juga nih ke filsafat atau penjelasan filsafat, kayak alangkah baiknya kita mengenal dulu nih pengantar dari filsafat. Teman-teman pernah dengar gak sih atau mendengar celutukan dari ada pertanyaan dari anak kecil atau bahkan dari adik kita sendiri atau kita sendiri waktu kita kecil ke orang tua kita. Nah, mungkin adanya celutukan mengapa sih kok langit berwarna biru, mengapa daun berwarna hijau, lalu apa dulu nih yang ada di bumi, ayam dulu apa telur dulu. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan saya dulu waktu kecil. Dan mungkin ada lagi nih, kenapa sih mungkin kok ada seorang bayi di dalam perut ibu kita, mungkin waktu kita kecil dulu mungkin bertanya-tanya tentang itu. Nah, mungkin orang dewasa atau orang-orang pada umumnya ketika mendengar celutukan dari atau pertanyaan dari anak-anak kecil, mungkin itu adalah hal yang biasa, dan mungkin ada beberapa yang mungkin diabaikan dari pertanyaan itu. Nah, dapat kita sadari dan kita pahami bahwasannya hal tersebut itu adalah dasar dalam pemikiran kita. Nah, ketika seorang anak mungkin itu adalah pertanyaan biasa, namun dapat kita serati bahwasannya pertanyaan itu adalah pertanyaan awal yang mungkin dapat kita pikirkan, oh ya, apa dulu yang ada di bumi ini, apakah telur dulu atau ayam dulu. Itu akan menjadi awal atau dasar pemikiran kita untuk lebih dalam lagi gitu, untuk berpikir lebih dalam lagi. Nah, itu hal-hal tersebutlah teman-teman yang menjadi dasar atau awal untuk menyentuh adanya filsafat seperti itu. Nah, mungkin sebelum lanjut pada filsafat, saya juga akan menjelaskan mengenai berkenalan dengan filsafat dan berfilsafat. Nah, mungkin teman-teman melihat ada dua kata filsafat teman-teman di dalam kalimat ini ya, atau di dalam kata berfilsafat. Nah, namun dapat kita lihat bahwasannya mengenal dunia filsafat dengan berfilsafat ini mempunyai arti yang berbeda atau maksud yang berbeda. Kalau mengenal dunia filsafat, mungkin dia hanya mengenal saja apa itu filsafat hukum, apa itu fungsi dari filsafat hukum, apa tujuan dari filsafat, atau apa fungsinya, seperti itu. Nah, hal tersebutlah yang berkenalan lebih jauh atau mengenal lebih jauh dengan filsafat, karena tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Nah, berbeda dengan adanya berfilsafat. Kalau berfilsafat ini mempunyai unsur kata kerja mungkin ya. Nah, kalau berfilsafat ini mungkin dia sudah mengetahui dan sudah memahami apa itu filsafat, maka dari itu dia bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Mungkin dia bisa berkegiatan dengan filsafat, bisa bisa berpikir dengan adanya filsafat sehingga dia bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, itulah dua hal yang berbeda antara berfilsafat dengan mengenal dunia filsafat, teman-teman. Nah, kita lanjut pada filsafat. Nah, kalau apa sih filsafat itu? Mungkin tadi kan sudah dijelaskan oleh saya sendiri bahwasannya filsafat itu seperti pada dasarnya
ada pemikiran awal terlebih dahulu, mungkin dari celutukan-celutukan anak kecil atau dari adanya dasar awal mula kita atau objek untuk kita melakukan pemikiran tersebut. Nah, saya juga akan menjelaskan filsafat ini dari terminologinya atau dari para filsuf yang mengatakan atau menjelaskan dan mengungkapkan apa itu filsafat. Nah, saya akan memberikan tiga pendapat dari tiga filsuf. Nah, yang pertama dari Plato. Nah, Plato mengatakan bahwasannya filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli atau yang hakiki lah gitu. Nah, yang kedua itu dari Aristoteles yang mengatakan bahwasannya filsafat hukum adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika seperti ilmu logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, itulah yang disebutkan oleh Plato dan Aristoteles. Sebut saja filsuf Plato atau Aristoteles ini adalah dari daerah barat yang mengatakan bahwasannya filsafat itu adalah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari adanya pendapat Plato dan Aristoteles mungkin memiliki persamaan, adanya hampir sama gitu, karena filsafat ini adalah kalau dari Plato pengetahuan tentang segala yang ada seperti ilmu yang berminat untuk untuk mencapai kebenaran dan keaslian. Nah, Aristoteles juga sama halnya gitu, bahwasanya filsafat hukum adalah kebenaran yang terkandung dari adanya ilmu-ilmu yang sudah terkaji kebenarannya seperti ilmu logika, estetika, ilmu metafisika, dan yang lainnya seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan Alfarabi yang sebut saja Alfarabi ini merupakan filsuf yang berasal dari daerah timur ya teman-teman. Nah, Alfarabi mengatakan bahwasannya filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud atau alam yang ada, yang nyata kebenarannya, yang bertujuan untuk menyelidiki nih hakikat yang sebenarnya, diselidiki dulu hakikat sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau Plato dari Aristoteles lebih menajamkan kebenarannya itu pada ilmu-ilmu yang sudah diuji gitu, yang sudah jadi. Namun kalau dari Alfarabi sendiri itu menyelidikinya gitu, hakikat atau kebenaran ini tuh dari mana, dan mungkin seperti itu. Nah, kita lanjut pembahasan pada apa itu filsafat hukum. Nah, tadi kan udah dijelaskannya secara terminologi mengenai filsafat. Nah, sekarang kita lanjut pada filsafat hukum. Kalau dari filsafat hukum itu sendiri, mungkin filsafat ini itu hal-hal yang berkenaan dengan filsafat, namun bersentuhan juga dengan adanya hukum. Kayak misalnya kan kalau filsafat itu dia memikirkan tentang kebenaran atau hakikat dari si objek tersebut, kita katakan. Nah, kita hubungkanlah dengan hukum atau peraturan. Misalnya di Indonesia itu kenapa sih? Oh iya, sebelumnya kata filsafat ini mungkin ada awalnya terjadi ketika ada pertanyaan kenapa sih, apa, kenapa, dan bagaimana, seperti itu. Nah, filsafat hukum ini kita sebut saja adanya suatu peraturan yang ada di Indonesia. Seperti mengapa sih peraturan itu ada di negara kita, atau mengapa undang-undang tentang perkawinan ada di Indonesia, apa awal mulanya gitu, mengapa bisa diciptakan undang-undang seperti itu, mengapa bisa diluncurkan undang-undang di negara kita tentang perkawinan dan undang-undang yang lainnya. Nah, hal itulah yang berkenaan dengan filsafat tetapi berbau hukum atau peraturan, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut pada subjek dan objek filsafat hukum. Apa sih objek dan subjek? Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, karena hal tersebut sudah menjadi umum. Objek itu mungkin berkenaan dengan hal benda tapi mati, yaitu seperti katakanlah filsafatnya ya. Dan sedangkan subjek pada filsafat adalah
seseorang yang melakukan filsafat atau seseorang yang berpikir filsafat, yang mengarah pada filsafat atau yang berfilsafat. Nah, itulah yang disebut dengan subjek pada filsafat atau subjek filsafat hukum, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin segitu aja ya dari penjelasan objek dan subjek serta penjelasan-penjelasan lainnya yang mengenai filsafat ini. Nah, teman-teman, selanjutnya saya juga akan membahas nih mengenai filsafat. Nah, mungkin tidak hanya satu atau dua buah bibir yang membicarakan bahwasannya filsafat itu sesuatu hal yang bertentangan dengan agama, sesuatu hal yang bersimpangan dengan norma-norma hukum, seperti itu dan yang lain sebagainya. Nah, dapat saya katakan bahwasannya teman-teman, filsafat ini adalah bukan sesuatu yang bertentangan untuk agama, bertentangan dengan agama, yang bersimpangan dengan norma-norma hukum, itu bukan sama sekali, teman-teman ya. Mungkin orang-orang yang membicarakan bahwasannya filsafat itu yang bertentangan dengan agama itu mungkin belum mengenal gitu adanya filsafat, belum pernah berfilsafat mungkin. Nah, dapat saya bicarakan bahwasannya filsafat ini sangat bermanfaat sekali, teman-teman, dan sangat mempunyai tujuan yang dan benefit gitu ya, karena filsafat ini adalah mengajarkan kita untuk berpikir dari akar-akarnya gitu, dari akar-akarnya sampai pemikiran yang lebih jauh, seperti berdasarkan hakikatnya, berdasarkan faktanya, berdasarkan ilmunya gitu, seperti itu, teman. Jadi filsafat ini mengajarkan kita bagaimana cara berpikir yang benar, cara berpikir sesuai dengan dasarnya dan yang lain sebagainya, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran banget nih dengan filsafat hukum dan pastinya seru ya, teman-teman, apabila kita mendalami dan mengenal lebih jauh nih apa ini filsafat. Nah, teman-teman juga bisa membuka di Google Scholar, mungkin ada banyak artikel, jurnal yang berkenaan dengan filsafat atau filsafat hukum, atau teman-teman juga bisa membaca buku-buku referensi yang berkenaan dengan filsafat, atau bahkan teman-teman juga bisa bertanya langsung nih kepada guru, dosen yang mungkin mempunyai ahli dalam bidang filsafat itu sendiri. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin untuk penjelasan dari jurnal Giovanni Meltri Saragi ini dicukupkan sampai sini, dan mungkin saya juga akan menjelaskan nih contoh konkret yang berkenaan dengan cara-cara berfilsafat gitu, teman-teman. Mungkin saya juga akan menunjukkan gambar maksudnya ya, teman-teman, gambar yang berkenaan dengan gambaran lah yang berkenaan dengan berpikir filsafat, seperti itu, teman-teman. Oke, sekian, selamat melanjutkan untuk penjelasan di gambar selanjutnya. Nah, dapat kita lihat dua perbedaan dari adanya gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan, teman-teman. Nah, ketika ada 3 orang, kita istilahkan sebagai bapaknya anak pertama dan anak kedua kita katakan anak terakhir dari seorang bapak ini disabilitas atau difabel, teman-teman. Nah, ketika ingin menonton, masing-masing dari penonton ini ternyata dibatasi lah oleh tembok atau oleh pagar besar, sehingga yang terlihat, yang bisa melihat mungkin hanya orang-orang tertentu yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Akan tetapi karena seorang anak ini juga memiliki hak gitu ya, karena sudah membayar, nah maka dari itu wajib gitu kan, suatu haknya itu untuk dipenuhi. Nah, maka dari itu petugas memberikan masing-masing balok pada penonton, yaitu seorang bapak diberikan 1 balok, seorang anak juga diberikan 1 balok, dan seorang anak yang kedua juga diberikan 1 balok masing-masing. Nah, akan tetapi ada yang janggal gitu. Mungkin dari masing-masing yang diberikan ini adalah suatu keadilan, suatu adil gitu, hal yang adil dan memiliki makna yang sama, rata gitu dibagi. Akan tetapi apakah hal tersebut memberikan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dibutuhkan atau tidak? Nah, yang kita lihat bahkan dari adanya masing-masing balok ini yang diberikan satu
seorang bapak justru kelebihan gitu kan, karena dari posternya tinggi justru diberikan lagi 1 balok. Nah, anak yang kedua diberikan 1 balok juga. Nah, anak yang ketiga diberikan 1 balok juga. Akan tetapi anak yang 1 dan kedua ini justru dia tidak bisa melihat juga gitu, dan membutuhkan lebih balok untuk bisa melihat. Nah, dari situlah mungkin keadilan itu dapat diartikan atau sebagai equality, teman-teman, dimana keadilan ini diartikan sebagai hal yang sama, rata. Nah, selanjutnya di gambar sebelahnya justru berbeda, teman-teman, dari gambar yang sebelahnya yang mungkin kita sebut sebagai equality, yang berarti sama, rata. Nah, keadilan juga dapat dilihat oleh orang-orang sebagaimana yang ada di gambar ini, dimana ketika seorang penonton atau para penonton yang tidak terlihat dan terhalang oleh tembok besar atau pagar justru membutuhkan beberapa balok gitu untuk memenuhinya. Nah, petugas memberikan balok-balok yang mungkin kita lihat tidak sama dan tidak rata. Akan tetapi hal tersebut justru sesuai dan memenuhi kebutuhan dari si para penonton tersebut. Seperti seorang ayah mungkin karena sudah tinggi dan sudah bisa melihat pertandingan sepak bola, tidak harus untuk diberikan balok. Akan tetapi anak yang kedua justru diberikan 2 balok. Dan anak yang ketiga diberikan balok yang lebih agar bisa terlihat sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Nah, hal ini juga disebut sebagai equity. Nah, lanjut teman-teman. Nah, setelah kita melihat gambar yang 2 tadi, nah kita terdapat 3 gambar justru. Nah, mungkin kalau gambarannya sama kali ya kayak yang gambar pertama. Nah, ketika seorang petugas memberikan masing-masing balok sama rata atau bisa disebut dengan equality, dan yang sampingnya yang sebelah kanan itu gambar kedua disebut dengan equity, dimana membicarakan suatu keadilan itu tidak membicarakan mengenai hal yang dibagi dengan sama rata, namun juga kesesuaian dengan kebutuhan hidup. Nah, mungkin dari sini dapat terlihat teman-teman, tidak jauh beda dengan foto gambar pertama. Akan tetapi di foto yang ketiga atau yang di gambar yang ketiga ini terdapat perbedaan, dimana ketika sedang menonton bola, pertandingan ini justru transparansi gitu, bersifat bebas gitu ya, dan berlaku untuk semua orang. Tidak ada batasan, tidak ada halangan untuk menonton, dan mungkin itu adalah suatu hak yang mungkin diberikan atau yang bisa dipegang dan bisa dinikmati oleh para penonton yang merupakan penggemar sepak bola atau pertandingan bola itu. Nah, mungkin yang disebut dengan keadilan yang sebenarnya mungkin adalah gambar yang ketiga. Karena kenapa? Mungkin disebut saja ini adalah suatu justice atau keadilan, di mana tidak membutuhkan suatu hal yang dibataskan, suatu hal yang dihalangi atau terhalangi oleh sesuatu, melainkan suatu keadilan ini adalah suatu hal yang bisa dinikmati, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat serta bisa dirasakan oleh setiap orang tanpa adanya perbedaan oleh siapapun itu. Seperti yang kita lihat, ada gambar 1, gambar 2, dan gambar ketiga itu bahwasannya memiliki makna yang sangat berbeda-beda. Akan tetapi tujuannya itu sama teman-teman, yaitu melihat keadilan itu sendiri. Mungkin dari beberapa orang yang melihat keadilan itu dari segi equality, atau dari sisi dari sisi equity, atau bahkan dari yang ketiga yaitu adanya transparansi atau mungkin justice ya kalau misalnya kita lihat, karena itu sendiri gambar yang ketiga tuh tidak membutuhkan adanya balok, adanya tidak ada batasan atau tidak ada halangan gitu untuk menonton suatu pertandingan sepak bola itu. Nah, maka dari itu teman-teman, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan adanya equality dan equity.
Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai filsafat dan filsafat hukum dari beberapa sumber dan referensi jurnal. Nah, mungkin dicukupkan sampai sini. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton, mungkin bisa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Nah, dilanjut mengenai jurnal yang berjudul Aliran-aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologinya oleh Mahrus Ali. Nah, di mana dikatakan bahwasannya pemikiran hukum itu datang dari adanya aliran-aliran filsafat hukum, teman-teman. Nah, pemikiran hukum atau hukum ini juga muncul ketika adanya kritikan dan adanya masukan dari masyarakat sosial, adanya tokoh negarawan dan yang lainnya. Nah, dari situ pun akan muncul adanya pemikiran-pemikiran hukum, teman-teman, sehingga para filsuf atau para pakar hukum itu akan berfilsafat gitu, atau melakukan filsafat hukum itu sendiri agar memunculkan suatu hukum di Indonesia atau suatu hukum baru di suatu negara itu tersebut. Nah, adapun suatu aliran-aliran ini yang muncul itu ada beberapa aliran, teman-teman, yang tentunya ada 6, namun dapat saya sebutkan hanya beberapa, yaitu ada aliran positivisme, ada aliran realisme, ada aliran utilitarianisme dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, hal yang tadi sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya juga ini berkaitan dengan adanya filsafat hukum dengan hukum Indonesia. Nah, tentu saling berkaitan, teman-teman, karena adanya filsafat hukum ini yaitu untuk memunculkan suatu hukum di suatu negara itu sendiri. Nah, munculnya hukum di Indonesia ini karena adanya pemikiran-pemikiran hukum atau yang berasal dari adanya berfilsafat dengan hukum, seperti itu. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf apabila atas kekurangan atas segalanya. Mungkin teman-teman bisa memperdalaminya lagi di beberapa jurnal atau referensi lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.